Awalnya berbicara dengan Bapak Kevin, kita mau bikin gimana caranya untuk pianis atau musik atau musisi Indonesia bisa tampil di tempat yang lebih baik dan lebih bagus. Makanya kita pengen bikin nanti di acara tanggal 9 di Taman Ismail Marzuki, dan juga di teater besarnya. Mungkin nanti konsep-konsep atau yang lebih jelasnya nanti mungkin dari Bro Kevin. Oke, itu sih. Tapi sebelum itu juga, gue juga mau. Kalau dari aku memang ini adalah yang pertama di Indonesia. Satu instrumen, only piano aja. Dan kita bisa singalong bareng-bareng dengan diiringi dengan musisi-musisi handal yang di depan kita ini. Harapannya bisa se-Indonesia. Jadi kita harapannya mungkin berkantor atau apapun itu nanti kita lihat ke depannya. Oke, itu tepuk tangan sama para teman-teman di sini. Gokil. Nah, mungkin lebih basic lagi nih kalau misalkan Mas Kevin sebelum kita agak mendalam ya. Kenapa namanya Piano Monster? Jadi sebelumnya saya mau ucapin dulu nih buat Mas Andre dan Pak Rika Isoku yang sudah memprovide tempat yang benar-benar kayak gini. Terima kasih. Terus juga sebelumnya juga mau ucapin thank you buat yang sudah datang ke media, terus pertama dan juga buat promotor kita Mas Arif, Mas Rian, semuanya ada Sisi, ada April dan lain-lain, pokoknya semuanya semua. Lucu banget mereka ini promotor tapi wibu juga nih. Wibu ya. Udah ngobrol banyak. Asik. Nah anyway, jadi aku singkat aja. Jadi promo Piano Monster itu awal mulanya sebenarnya karena saya suka ngobrol sama drummer saya Rian ya, yang part of WOW juga ya. Sama Mas Arif yang luar biasa ini. Jadi kayak saya pernah punya kepikiran, soalnya saya kan sering datang ke acara scene Jepang gitu ya. Scene Jepang. Acara macam-macam lah ya. Kayak CF gitu dan lain-lainnya lah ya. Sering setahun tuh bisa. Dan buat aku tuh buat saya tuh kayak datang ke acara-acara J-Culture tuh kayak healingnya saya lah gitu. Jadi ngeliat orang-orang full of expression, mereka bisa cosplay dengan all out-nya, terus bisa musik-musiknya juga. Kalau musik Jepang tuh saya suka dari dulu karena very colorful ya, jadi kayak kita bisa express ourselves banget gitu di situ dan kayak boundaryless gitu lah. Jadi nah cuma saya lihat memang ada satu, bagaimana kalau kita sajikan sesuatu yang mungkin di J-Culture ini belum ada di menurut saya sih belum ada ya, konsep resital gitu. Resital. Jadi not orkestra tapi konsep resital yang mana sebenarnya kalau di luar negeri itu udah common lah gitu. Resital, musik resital. Jadi khususnya kita mau tekanin di piano. Nah, kenapa namanya Piano Monster? Karena saya pikir satu, konsep nama Monster itu menunjukkan keunikan, tapi juga bukan kayak istilahnya nggak show off banget lah gitu. Monster kan it could mean anything ya. It could mean unique, it could mean kayak strong, tapi kayak karakter gitu. Nah, saya lihat nih di Mas Rio, Nadine, sama Arif dan Uni pun juga ikut sini ya, sama Filda, adik saya Tristan. Di mereka kalau saya ada makanya Arif Mas Arif itu monster ya. Ini monsternya ya, monster utama ya. Saya tuh melihat mereka kalau disatuin sama saya, kita di lucu tuh kayak kok jadi kayak komikal banget gitu secara tujuh ini. Dan kedua saya punya cita-cita bikin kayak Avengers-nya pianis gitu. Saya pas latihan sama Nadine, sama Mas Ada, Mas Rio ini bener-bener ngeliat mereka main keren banget ternyata, gila. Itu saya sendiri merinding ngeliat mereka gitu, jadi kayaknya nih sampai kita. Itulah kenapa Piano Monster. Dan kalian juga bisa merinding nanti tanggal 29 September ya? 29 melihat mereka semua mainnya. Berarti tadi ya udah ya, namanya inspirasinya tuh mau membuat Avengers-nya lah ya. Avengers-nya piano gitu. Tapi pianisnya Piano Monster ya. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Tepuk tangan buat Ari Andrea. Boleh ya? Oke, gimana? Sebelumnya aku juga pengen bilang terima kasih banyak Kakak Kevin, kakak semua, kakak Restorannya, terus di media juga yang udah ngomong kita kesini. Untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya aku tuh kenal Kak Kevin baru tahun ini, nggak ada setengah tahun kayaknya ya. Baru banget, cuman
yang mirip. Aku tuh walaupun aku jarang nonton anime, tapi aku tetap tahu. Tapi selera aku sangat J-pop, aku suka banget lagu Jepang. Dan ternyata pas aku bikin cover sama Kak Kevin, pop banget, maksudnya selera musiknya sama. Dari situ aku mulai sering ketemu Kak Kevin. Abis itu pas diajakin, sebenarnya aku agak kaget. Awalnya emang sih aku bisa main piano, cuman udah lama banget gak nyentuh piano, udah 5 tahun ada kali ya. Walaupun dulu sebenarnya aku emang base-nya pianis, maksudnya aku kelas piano khusus klasikal kan. Nah, dan akhirnya aku terima tawaran Kak Kevin untuk menjadi bagian piano master. Gak cuma karena aku pengen nyentuh piano lagi, pengen seru-seruan bareng teman-teman semua, apalagi selera aku juga sama juga. Tapi juga aku melihat Kak Kevin tuh kayak brother figure bagi aku. Jadi kayak aku pengen itu juga gitu. Oke, berarti Nadine Aprilio, saya mau nanya. Saya masuk dong. Nah, saya mau nanya, berarti udah 5 tahun nggak pernah nyentuh, berarti persiapannya gimana tuh? Berarti gimana caranya? 5 tahun kan nggak megang piano? Saya megang, cuman nggak yang main klasik, enggak. Jadi mainnya cuma chord buat ngiringin aku nyanyi kan. Jadi sebenarnya kalau untuk latihan, untungnya otak saya masih sanggup untuk membaca. Untungnya masih bisa, apalagi dipandu juga sama Kak Rio, sama Kak Adam, Hilda, Cepuni, Kak Kevin. Makanya aku masih survive di sini. Jadi pertimbangannya, thank you pertanyaannya mantap banget Mas. Jadi pertimbangannya pastinya kita harus bawain yang lagu-lagu anime yang populis juga, yang semuanya udah pada tahu lah kalau bisa ya. Jadi ya, karena kan biar gimana Piano Monster itu konsepnya konsep yang baru ya, kita harus memperkenalkan ke publik. Mungkin kita bertuju masing-masing punya kayak market di dunianya kita masing-masing gitu ya. Cuman kan ketika kita disatuin, kita adalah entity baru. Jadi itu harus memperkenalkan dengan cara sesuatu yang populis, yaitu memainkan lagu-lagu yang tentunya anime-anime dan game yang orang sudah tahu. Nah, jadi tapi ada juga beberapa lagu nanti yang bukan yang anime yang terkenal banget, tapi mungkin orang tahu lagu itu gitu. Nah, itu ada yang pertimbangannya seperti itu. Jadi, nah malah yang saya lagi pikirin nanti gimana caranya. Makanya saya nanti bakal ada sesi tertentu yang kayaknya penonton tuh kayaknya ada momen kayaknya bakal gatel nyanyi gitu orangnya. Nah itu kan yang mungkin nanti akan saya kasih lihat lah gimana caranya supaya tetap bisa kayak gitu, tapi estetika permainan pianonya tetap kedengeran gitu. Karena ini guys, ini menurut saya benar-benar saya tambahin lagi ya. Ini tuh you guys should come banget, karena ini tuh perdana banget buat sesuatu yang seperti ini. Kayak teman-teman melihat Nadine, mungkin selama ini Nadine lihatnya nyanyinya juga udah viral banget ya, kalau lihat di YouTube banyak video-videonya di Instagram. Terus beliau juga di Bigetron Esports juga, siapa sih yang nggak tahu Bigetron, dan beliau juga pokoknya rising star termuda kita lah gitu ya. Dan terus ada Adam juga, dia pernah resital piano bawain lagu animan dan sold out tiketnya. Jadi Adam aja tuh banyak banget yang suka gitu dia main piano gitu. Nah tapi kali ini dia datang dengan kita bertujuh gitu ya. Nah Rio tuh juga salah satu pianis yang diakuin sama Dream Theater ya, sama Dream Theater, kalian semua tahu kan? Itu komen-komenan dengan Rio udah, pokoknya dia mengakui kehebatan Rio gitu. Jadi ya bisa dibilang beliau kan pianis internasional ya, dia ngakuin Rio aja tuh udah luar biasa banget. Jadi terus ya Puni pun kalau di dunia perwibuan dia itu kan senior juga ya, dan dia itu it's her dream juga untuk main di concert hall gitu. Jadi ini bakal jadi inginnya dia lah gitu, legacy dia juga gitu. Terus my brother juga ya of course dia sama aku nawacitanya sama ya, pengen memperkenalkan musik resital gitu. Jadi Vilda satu lagi itu juga pianis yang luar biasa. Dia pianis klasikal yang lulusan konservatori ya, dan dia saat ini juga mengajar, muridnya ada 90. Jadi benar-benar saya pilih pianis-pianis yang bisa bikin bisa bikin merinding semua lah gitu. Jadi ya itulah.